salam sehat. Tahukah Anda bahwa udara yang bersih ini adalah antivirus yang manjur? Bersama saya, Alvin Rantung, dari Rumah Sakit Advent Bandung, akan membagikan kepada kita semua obat antivirus yang manjur itu. Saudara-saudara, kita sedang berjuang melawan COVID-19, di mana penyakit ini, virus corona ini, menyerang sistem saluran pernapasan manusia. Oleh karena itu, ada banyak cara, tetapi salah satu cara yang paling baik untuk mengatasi di mana virus corona itu bisa dikalahkan adalah melalui udara itu sendiri. Udara yang bagaimana? Udara yang bersih tentunya. Saudara-saudara, definisi udara yang bersih adalah udara yang bebas dari polusi, baik dalam bentuk padat, cair, atau gas, seperti debu dan karbon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, udara yang bersih adalah udara yang bebas dari polusi, baik dalam bentuk padat, cair, gas, atau karbon, debu tadi. Dan meskipun udara saat ini ada banyak udara yang terpolusi sehingga berbahaya bagi paru-paru kita, berbahaya bagi saluran pernapasan kita. Tapi polusi udara itu juga bukan hanya berbahaya pada sistem paru-paru dan saluran pernapasan itu. Udara yang terpolusi itu sendiri juga dapat merusak kebanyakan dari sistem organ tubuh kita yang lain selain organ pernapasan itu sendiri. Polusi udara sangat berkaitan dengan penurunan fungsi kesadaran, fungsi kognitif, dan meningkatkan risiko kita menjadi demensia, menjadi Alzheimer, menjadi orang yang cepat lupa, cepat tua. Saudara-saudara, polusi udara juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Dan ini berkaitan dengan sistem seperti alergi di hidung yang disebut dengan rinitis, alergi di seluruh tubuh kita, bahkan sistem autoimun kita sendiri. Polusi udara juga berkaitan dengan keropos tulang. Tulang mudah patah, gangguan infeksi pada mata yang disebut dengan konjungtivitis, bahkan penyakit mata yang kering, gangguan penglihatan, dan akhirnya juga membuat peradangan pada sistem perut, bahkan sistem saluran pencernaan bagian bawah kita. Saudara-saudara, polusi udara juga akan meningkatkan penggumpalan di dalam pembuluh darah dan menurunkan fungsi penyaringan pada ginjal kita. Polusi udara juga menyebabkan penyakit-penyakit atopik, gatal-gatal pada kulit, jerawat, dan penuaan pada kulit kita. Dan ini semua berhubungan dengan polusi udara. Saudara, apa saja yang bisa membuat polusi udara ini? Ada banyak penelitian-penelitian yang berskala besar, seperti apa yang dilakukan oleh Harvard University. Telah menjadikan bahwa penelitian-penelitian yang pertama menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara tingkat paparan polusi yang lama dengan rasio kematian akibat penyakit corona, penyakit COVID-19 itu sendiri. Di dalam analisa terhadap 3080 kota yang ada di Amerika Serikat, penelitian ini menyimpulkan bahwa paparan polusi udara dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan kerentanan kita terhadap kematian akibat COVID-19. Pertanyaannya, mengapa udara bersih itu penting? Udara yang segar itu akan menurunkan ketahanan hidup dari bakteri, bahkan virus yang ada di udara. Udara yang bersih itu meningkatkan kemampuan kita untuk bisa belajar dan konsentrasi kepada suatu tugas serta masalah yang kita sedang hadapi. Udara yang bersih itu juga akan menurunkan keparahan sakit yang ada di saluran pencernaan kita. Otak kita adalah organ tubuh yang paling banyak membutuhkan oksigen. Otak mengandung 2% berat dari tubuh manusia.
namun dia membutuhkan 26% persediaan oksigen di dalam darah. Bila mana kita menghirup udara yang segar, serta memfasilitasi pikiran yang jernih itu, melalui udara yang segar ini akan menolong kita, membuat sel-sel tubuh kita akan berfungsi dan bekerja dengan baik. Pertanyaannya, apakah yang membuat udara itu menjadi segar? Apakah yang membuat udara itu menjadi bersih? Saudara-saudara, udara yang berkualitas tinggi dan segar, yang terdiri dari molekul-molekul oksigen yang bermuatan oksigen listrik negatif tersebut, dalam standar kesehatan sedunia, Badan Kesehatan Sedunia WHO, mengatakan bahwa konsentrasi ion negatif atau anion harus melebihi 1000 anion dalam setiap sentimeter kubik udara. Ada di mana itu? Oh, itu ada di dekat air terjun, di hutan, di mana kurang lebih setelah diteliti ada 95.000 sampai 450.000 anion. Itu ada di tengah-tengah hutan yang banyak pohon dan banyak tumbuh-tumbuhannya, 50.000 sampai 100.000. Ada di hamparan rumput yang hijau, 5.000 sampai 50.000 anion. Di tepi pantai, di tepi danau, di pegunungan, di sawah-sawah. Saudara-saudara, bagaimana dengan di perkotaan? Diteliti bahwa udara di perkotaan itu hanya 100 sampai 2.000. Dikatakan 2.000 bila mana ada banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah di perkotaan tersebut. Banyak taman-taman kota di tempat itu. Kita lihat bagaimana kebutuhan tadi menurut Badan Kesehatan Sedunia, bahwa kita membutuhkan paling kurang 1.000 anion setiap sentimeter kubik. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita hidup di daerah perkotaan mungkin. Apalagi kalau itu kita tinggal dan kerja lebih lama di ruangan perkantoran yang ber-AC. Ruangan perkantoran yang ada jendela itu hanya 40 sampai 100 anion sentimeter kubik. Sangat kurang. Begitu juga apalagi dia ruangan ber-AC 0 sampai 20. Terlebih lagi, udara ini akan sangat kurang baik bila mana kepadatan lalu lintas. Bila mana kita merokok. Bila mana kita terpolusi dengan pabrik-pabrik industri yang ada di sekitar kita. Dan bila mana kita kurang ventilasi, maka sel-sel tubuh kita, termasuk sistem kekebalan tubuh kita, akan menjadi hancur. Tapi bila mana kita memiliki udara yang bersih, tempat-tempat yang kami sudah sebutkan tadi, itu akan menolong kita, memampukan tubuh kita, mengatasi setiap kondisi yang berusaha untuk merusak sel tubuh kita, termasuk wabah virus corona itu sendiri. Saya mengimbau agar kita tetap tinggal di tempat-tempat, di rumah, tempat yang banyak tumbuh-tumbuhannya. Dan juga kita tidak merokok. Karena tempat-tempat itu akan mengganggu kekebalan tubuh kita sendiri. Saudara-saudara, saat ini kita sudah melihat bagaimana kita memiliki obat antivirus yang manjur itu, yang boleh menolong kita. Tuhan telah memberikan kita udara yang bersih. Kita boleh melatih menghirup udara yang bersih sedalam-dalamnya dengan mengembangkan dada. Kalau kita hanya bernapas, hanya pendek, itu hanya 500 cc udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Tapi bila mana kita melatih tubuh kita untuk menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paru kita. Paru-paru kita memiliki kemampuan isi ada 6 liter udara boleh masuk. Ada 1.500 dead space. Kurang lebih ada 4.500 yang kita boleh isi ketika kita melatih dengan di udara terbuka. Dengan melakukan gerak badan untuk menarik udara. Ini akan menolong bila mana ada virus corona yang masuk ke dalam sistem saluran pernapasan kita. Udara itu akan membersihkannya, membunuhnya. Oleh karena sistem kekebalan tubuh kita menjadi baik. Saudara, udara yang bersih itu wow banget. Saya berdoa, kita akan tetap sehat. Dan bila mana kita sedang sakit saat ini, kita akan cepat pulih. Karena kita memiliki obat yang manjur itu, udara yang bersih. Sampai jumpa.